bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Shalom, perkenalkan nama saya Stevi Ayu Marisa Syokain. Saya dari kelas G, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan secara singkat tentang perjalanan sejarah PAK dari masa gereja awal atau purba hingga menuju kematangan PAK. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sumbangan pemikiran dari Origenes dari Alexandria. Origenes dari Alexandria adalah seorang teolog dan cendekiawan Kristen awal yang sangat berpengaruh. Ia lahir di Alexandria dari keluarga Kristen taat di tengah penganiayaan. Ia adalah seorang yang kaya akan pendidikan Helenistik dan filsafat Yunani yang ia integrasikan dengan studi Alkitab untuk mengembangkan teologi sistematis dan tafsir alegoris. Origenes memberi sumbangan besar bagi pendidikan agama Kristen lewat pendirian perguruan agama Kristen di Kaisarea yang mengajarkan filsafat dan teologi secara sistematis. Karya utamanya perihal asas-asas, De Principiis, menjadi landasan teologi Kristen dengan penjelasan doktrin Kristus, inkarnasi, dan penebusan. Pemikirannya menggabungkan ajaran Kristen dengan filsafat Yunani, memberikan dampak intelektual dan spiritual mendalam. Pada abad ke-5, pengaruh Origenes terus berlanjut melalui para teolog seperti Eusebius, menguatkan ajaran Kristologi dan kehidupan Kristen yang lebih sistematis dalam doktrin dan praktik keagamaan. Pada abad pertengahan, ada Santo Thomas Aquino yang memberikan pandangannya mengenai iman dan akal. Thomas Aquinas memberikan pandangannya dalam beberapa hal. Yang pertama, sintesis iman dan akal. Aquinas menyintesis filsafat Aristoteles dengan ajaran Kristen, menciptakan fondasi teologi Kristen yang dominan di gereja Katolik. Dalam pendidikan agama, ia berpendapat bahwa iman dan akal adalah dua jalan yang saling melengkapi dalam mencari kebenaran ilahi. Yang kedua, tujuan pendidikan. Menurut Aquinas, semua pendidikan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan manusia yang puncaknya adalah memandang Tuhan. Pendidikan agama membantu membimbing manusia menuju tujuan akhir. Yang ketiga, pendidikan sebagai kolaborasi ilahi. Ia meyakini bahwa dalam proses belajar, manusia membutuhkan pertolongan ilahi agar budi dapat digerakkan oleh Tuhan. Yang berikut sumbangan Martin Luther. Sumbangan utama Martin Luther adalah memulai reformasi Protestan melalui praktik gereja Katolik Roma yang mengarah pada perpecahan dalam kekristenan yang melahirkan Protestanisme. Kontribusinya mencakup upaya untuk menjadikan Alkitab yang mudah diakses oleh masyarakat umum melalui terjemahannya ke dalam bahasa Jerman, penekanan pada otoritas Alkitab, dan keselamatan melalui iman, serta dorongan pada pendidikan agama yang berbasis keluarga. Yang pertama, memicu reformasi Protestan. Pada 31 Oktober 1517, Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja Wittenberg sebagai bentuk protes terhadap praktik penjualan indulgensi atau surat pengampunan dosa. Tindakan ini dianggap sebagai titik awal gerakan reformasi Protestan melawan indulgensi. Luther menentang gagasan bahwa pengampunan dosa bisa dibeli dengan uang dan sebaliknya menekankan bahwa pertobatan sejati harus datang dari hati. Yang kedua, mempopulerkan akses terhadap Alkitab. Luther menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Jerman.
Hal ini memungkinkan orang awam untuk membaca dan menafsirkan kitab suci sendiri tanpa harus bergantung pada pendeta atau pihak gereja. Pentingnya Alkitab, ia menegaskan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber otoritas. Satu ajaran Luther yang paling sentral adalah bahwa keselamatan dapat diperoleh melalui iman kepada keagamaan atau dalam kurung prinsip sola scriptura, menempelkannya di atas kekuasaan paus. Yang ketiga, membentuk ajaran teologis baru. Keselamatan melalui iman. Yesus Kristus saja, sola fide, bukan melalui perbuatan baik atau pembayaran peran mesin cetak. Ia memanfaatkan mesin cetak yang baru ditemukan untuk menyebarkan tulisan-tulisannya, mempercepat penyebaran gagasannya ke seluruh Eropa. Yang keempat, memengaruhi berbagai bidang lain. Lahirnya Luteralisme, gerakannya melahirkan gereja Lutheran, yang merupakan aliran utama dalam kekristenan Protestan. Dalam dampak pendidikan, penekanan Luther pada pentingnya membaca Alkitab mendorong peningkatan literasi dan pendidikan umum. Yang pertama, musik dan liturgi. Ia mengembangkan kurikulum pendidikan Kristen dan berkontribusi besar pada musik gereja melalui himne-himnenya. Yang kedua, sumbangan kontroversial. Meskipun demikian, warisan Luther juga mencakup tulisan-tulisan antisemit di akhir hidupnya yang menjadi bagian sisi kontroversial dalam sejarahnya. Yang berikut sumbangan pemikiran Calvin. Sumbangan pemikiran Calvin bagi pendidikan agama Kristen adalah pendekatan teologi sistematis, penekanan pada Alkitab sebagai satu-satunya sumber otoritas, serta peran penting keluarga dan gereja dalam pendidikan spiritual. Calvin menekankan tujuan PAK adalah mendidik umat untuk memahami Alkitab dan menerapkannya dalam hidup, serta pentingnya kurikulum yang didasarkan pada firman Tuhan, bukan sekadar indoktrinasi. Pemikiran Calvin terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, teologi sistematis. Calvin mempopulerkan pendekatan teologi sistematis melalui karyanya Institute of the Christian Religions. Ini memberikan landasan untuk ajaran Kristen yang terstruktur dan koheren. Yang kedua, otoritas Alkitab sola scriptura. Calvin menekankan bahwa Alkitab adalah sumber wahyu ilahi yang otoritas dan tidak dapat salah. Meskipun demikian, ia juga menekankan bahwa hanya Roh Kudus yang dapat membuat Alkitab menjadi firman yang hidup, tidak menganggap teks itu sendiri sebagai mati. Yang berikut, pendidikan berbasis Alkitab. Tujuan utama PAK menurut Calvin adalah mendidik umat agar memahami dan mengaplikasikan Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya untuk pemimpin gereja, tetapi untuk semua orang dengan menjadikan Alkitab sebagai fondasi. Yang berikut, peran ganda keluarga dan gereja. Calvin memandang keluarga sebagai pendidik spiritual utama di rumah dan gereja sebagai komunitas pendukung. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing anak-anak dalam iman, serta menyediakan kurikulum yang kuat. Yang berikut, tujuan pendidikan yang holistik. Pendidikan agama Kristen menurut Calvin bertujuan untuk mendidik semua orang agar dapat memahami Alkitab secara cerdas, berpartisipasi dalam kebaktian, mencari keesaan gereja, dan hidup secara bertanggung jawab di bawah kedaulatan Allah. Yang terakhir, menghargai akal dan pengetahuan. Meskipun mengutamakan Alkitab di atas rasio manusia, Calvin tidak merendahkan ilmu pengetahuan umum. Ia melihat akal dan ilmu pengetahuan sebagai karunia dari Allah dan percaya bahwa Allah bekerja di alam semesta. Yang terakhir adalah Johannes Comenius, adalah seorang teolog, pendeta, dan pendidikan Kristen dari Moravia. Ia dikenal sebagai bapak pendidikan modern karena pemikirannya yang revolusioner tentang pendidikan yang bersifat menyeluruh, manusiawi, dan berakar pada iman Kristen.
Bagi Comenius, pendidikan adalah sarana Allah untuk memulihkan manusia yang telah rusak oleh dosa, sehingga pendidikan tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga rohani, moral, dan sosial. Pandangan inilah yang menjadi fondasi penting bagi kematangan PAK. Yang pertama, pendidikan universal dan kematangan PAK. Comenius mengembangkan konsep pansopia, yaitu pendidikan universal bagi semua orang tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, latar belakang ekonomi, dan usia. Ia percaya bahwa setiap manusia adalah gambar Allah dan karena itu berhak memperoleh pendidikan. Kontribusinya bagi PAK tidak hanya untuk kelompok tertentu, pendeta atau elit gereja, tetapi untuk semua jemaat. Mendorong PAK yang inklusif, menjangkau anak-anak remaja, dewasa, hingga lansia. Yang terakhir menjadi dasar PAK modern yang bersifat kontekstual dan partisipatif. Kematang PAK terlihat ketika pendidikan iman tidak eksklusif, tetapi membentuk seluruh umat Allah. Yang kedua, metode visual, belajar yang konkret ke abstrak. Comenius menekankan bahwa pembelajaran harus dimulai dari pengalaman indrawi, menggunakan gambar, simbol, dan contoh nyata, bergerak dari yang mudah ke yang sulit. Karyanya yang terkenal, Orbis Sensualium Pictus, Dunia Bergambar, adalah buku pelajaran pertama yang menggunakan gambar sebagai alat utama pembelajaran. Relevansinya bagi PAK, pengajaran iman menjadi lebih hidup dan bermakna, bukan sekedar hafalan ayat. Cerita Alkitab, perumpamaan Yesus, media visual drama, dan multimedia menjadi sarana efektif. PAK modern menggunakan media digital sebagai kelanjutan prinsip Comenius. Yang ketiga, sistem kelas dan kurikulum bertahap. Comenius memperkenalkan sistem pendidikan yang terstruktur, pembagian kelas berdasarkan usia dan kemampuan, kurikulum bertahap dan sistematis, tujuan pembelajaran yang jelas. Ia membagi pendidikan ke dalam beberapa tahap perkembangan manusia dari anak hingga dewasa. Kontribusi bagi PAK tidak diajarkan secara sembarangan, tetapi sesuai tahap perkembangan iman, mendorong adanya PAK anak, PAK remaja, katekisasi, pembinaan warga gereja dewasa, menolong gereja menyusun kurikulum PAK yang terencana dan berkelanjutan. Kematangan PAK modern tampak dalam pengolahan pembelajaran iman yang sistematis dan berkesinambungan. Yang terakhir, pendidikan sepanjang hayat. Comenius menegaskan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup, bukan hanya di sekolah. Baginya, seluruh kehidupan manusia adalah sekolah Allah. Hubungan dengan PAK tidak berhenti setelah baptisan atau sidi. Gereja bertanggung jawab membina iman jemaat dari lahir hingga akhir hayat. Pendidikan iman terjadi di keluarga, gereja, sekolah, dan masyarakat. Relevansi pemikiran Comenius bagi kematangan PAK modern. Pemikiran Comenius mendorong PAK modern menjadi, yang pertama, holistik, membentuk iman, akal, moral, dan tindakan. Yang kedua, inklusif, terbuka bagi semua usia dan latar belakang. 3. Pedagogis, menggunakan metode yang sesuai perkembangan peserta didik. Keempat, kontekstual, memanfaatkan media dan teknologi modern. Yang kelima, berorientasi pada pemuritan iman dipelihara sepanjang hidup. Sekarang kita akan masuk dalam kesimpulan. Perjalanan pemikiran pendidikan Kristen menuju perkembangan yang bertahap, berkesinambungan, dan semakin matang seiring dengan konteks sejarah gereja. Origenes dari Alexandria meletakkan dasar pendidikan iman yang intelektual dan rohani dengan menekankan penafsiran Alkitab secara mendalam. Ia menegaskan bahwa iman Kristen perlu dipelajari secara serius agar umat bertumbuh menuju kedewasaan rohani, bukan berhenti pada iman yang dangkal. Santo Thomas Aquinas memperkaya pendidikan Kristen dengan sintesis antara iman dan akal budi. Melalui pendekatan skolastik, Aquinas menunjukkan bahwa pendidikan iman dapat bersifat rasional, sistematis, dan logis tanpa kehilangan dimensi ilahinya. Kontribusinya mendorong gereja memahami bahwa
PAK tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, melainkan saling melengkapi dalam membentuk manusia yang utuh. Selanjutnya, Martin Luther membawa pembaruan besar dengan menekankan otoritas Alkitab dan pendidikan bagi seluruh umat. Ia memandang pendidikan sebagai tanggung jawab gereja dan negara, agar setiap orang mampu membaca dan memahami firman Tuhan. Pemikirannya memperluas jangkauan pendidikan Kristen dari lingkup klerus ke seluruh jemaat, sekaligus menegaskan pentingnya pendidikan iman dalam kehidupan sehari-hari. John Calvin melanjutkan semangat reformasi dengan menekankan pendidikan yang teratur, disiplin, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta kesalehan hidup. Melalui sistem pendidikan gerejawi yang terstruktur, Calvin memperlihatkan bahwa PAK harus membentuk kehidupan yang bertanggung jawab di hadapan Allah dan masyarakat. Puncak perkembangan menuju kematangan PAK modern tampak dalam pemikiran Johannes Amos Comenius yang mengintegrasikan iman Kristen dengan pedagogi modern. Comenius menegaskan pendidikan universal menggunakan metode visual dan sistem kelas, serta pendidikan sepanjang hayat sebagai sarana pemulihan manusia di hadapan Allah. Melalui pemikirannya, PAK tidak hanya berfokus pada pengajaran doktrin, tetapi menjadi proses pembinaan iman yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, sumbangan pemikiran para tokoh ini membentuk satu garis perkembangan yang utuh dari pendalaman Origenes, rasional iman Aquinas, akses pendidikan bagi semua yaitu Luther, pembentukan karakter yang teratur Calvin, hingga kematangan pedagogis dan pemuritan seumur hidup Comenius. Keseluruhan pemikiran tersebut menjadi fondasi penting bagi pendidikan agama Kristen modern yang relevan, kontekstual, dan berorientasi pada pertumbuhan iman umat secara menyeluruh.